Pemirsa, Garuda Indonesia siapkan ekspansi besar usai dapat suntikan dana dari Danantara Indonesia. Maskapai pelat merah ini mulai jajaki pembelian hingga 70 pesawat Boeing tipe terbaru. PT Garuda Indonesia Persero Tbk mendapatkan suntikan dana $405 juta atau sekitar 6,6 triliun rupiah dari Danantara Indonesia. Dana itu disalurkan sebagai pinjaman pemegang saham atau shareholder loan dan digunakan untuk mendorong ekspansi operasional. Salah satu rencana utama adalah penjajakan pembelian 50 hingga 70 pesawat Boeing termasuk tipe 737 MAX dan 787. Dana tersebut merupakan bagian dari komitmen investasi tahap awal Danantara yang bisa mencapai hingga $1 miliar atau setara 16,6 triliun. COO Danantara Doni Oskaria menyebutkan pencairan tahap berikutnya akan menyesuaikan performa Garuda ke depan. Jika kinerja membaik, suntikan modal akan dilanjutkan, namun jika tidak, kemungkinan akan dihentikan. Direktur Utama Garuda Wamil Dansani mengatakan ekspansi ini penting untuk mendukung transformasi pasca pandemi. Penguatan armada dinilai strategis untuk menjawab kebutuhan pasar, khususnya di rute-rute internasional dan domestik unggulan. Garuda berharap dukungan modal ini dapat mengembalikan daya saingnya di pasar penerbangan kawasan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, indeks harga saham gabungan pada sesi pertama hari ini ditutup di level 6.863,85 atau melemah 0,21%. Adapun sepanjang sesi pertama hari ini, indeks harga saham gabungan bergerak di rentang 6.854,39 hingga 6.893,21. Sepanjang sesi pertama hari ini tercatat 252 saham menguat, sementara 296 saham melemah dan 236 saham stagnan. Berikutnya kita akan lihat saham-saham yang menjadi top gainers, yakni Kras yang menguat 16,30% di level 314. Toba menguat 7,84% di level 825. BBCA menguat 0,29% di level 8.625 dan MBA menguat 1,32% di level 460. Kemudian dari top losers ada BMRI yang melemah 0,42% di level 4.720. ANTM melemah 2,24% di level 3.050. BBRI melemah 0,54% di 3.660 dan BRMS melemah 0,51% di 394. Kemudian dari pergerakan sektoral, sektor teknologi menguat 0,93%. Kemudian ada dari sektor industri yang terapresiasi 0,34%. Lalu ada sektor infrastruktur yang menjadi pemberat melemah 0,92% dan sektor konsumsi primer melemah 0,4%. Pemirsa, PT Pakuwon Jati Tbk memperkuat basis recurring income dengan menambah portofolio hotel dan properti sewa. Hal ini menjadi bagian strategi untuk mengandalkan pendapatan sewa apartemen, hotel, kantor, dan mal. Pada kuartal 1 2025, recurring income mencapai 85% dari total pendapatan Pakuwon sebesar 1,55 triliun rupiah. Rinciannya 61% retail, 20% hotel dan servis apartemen, serta 4% kantor sewa. Kontribusi besar ini menandai perpindahan fokus dari penjualan hunian ke aset operasional jangka panjang. Dengan hadirnya Fairfield Bekasi, total kamar hotel dalam portofolio meningkat menjadi 2.432 unit dari 8 hotel dan 2 servis apartemen. Strategi ini menegaskan posisi perusahaan sebagai pengelola super blok terintegrasi.
Analis mencatat stabilitas pendapatan didukung okupansi tinggi di mal dan hotel yang melonjak pasca pandemi. Pendapatan sewa retail meningkat signifikan naik 22% year on year, sedangkan segmen hotel perusahaan mengucurkan capex sebesar 237 miliar rupiah di kuartal 1 untuk pengembangan 2 superblok Pakuan Mall Bekasi dan Pakuan City Mall tahap 3 di Surabaya. Pendanaan ini bertujuan memperkuat aset operasional berulang. Di tengah tekanan suku bunga tinggi dan melemahnya penjualan properti residensial, porsi recurring income yang dominan membuat PWON lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi. Analis memproyeksikan dampak suku bunga kecil terhadap kinerja mal dan hotel operasional. Pakuan juga menyiapkan ekspansi properti berulang di ibu kota Nusantara. Hal ini selaras dengan tren sektor properti yang mengandalkan pendapatan berulang untuk menopang pertumbuhan di tengah transit market residensial. Berbagai sumber, IDEX Channel. Emiten perdagangan buah segar PT Segar Kumala Indonesia Tbk membuka cold storage baru dan kantor cabang di Kendari, Sulawesi Tenggara pada September 2022. Langkah ini merupakan aksi korporasi pertama sejak IPO untuk mendekatkan distribusi ke konsumen di wilayah Indonesia Timur dan meningkatkan kapasitas hingga 380.000 ton. Sebelumnya, Buah telah mengoperasikan 9 cabang cold storage di Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar, Balikpapan, Ambon, Yogyakarta, Bali, dan Manado. Kehadiran Gudang di Kendari menguatkan distribusi jaringan di kawasan timur Indonesia secara menyeluruh. Investasi infrastruktur penyimpanan dingin ini bertujuan mempertahankan kualitas buah tropis. Hal ini sejalan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap makanan sehat pasca pandemi. Kapasitas pasar di Jawa Timur dan Indonesia Timur dinilai sangat potensial oleh pelaku industri hortikultura karena peningkatan konsumsi buah dan sayur yang signifikan selama dan setelah pandemi. Pemerintah juga mendorong buah lokal untuk masuk ke pasar domestik dan ekspor. Setelah IPO Agustus 2022, Buah menargetkan pertumbuhan penjualan antara 40 hingga 50% dengan membuka cold storage tambahan serta memperkuat distribusi ke wilayah baru seperti Kendari, Palu, dan Bangka. Target ini didukung pencapaian pertumbuhan penjualan lebih dari 30% year on year pada periode awal. Buah menggandeng petani lokal untuk pasokan bahan baku berkualitas dan mengadopsi teknologi distribusi modern. Kolaborasi ini memperkuat peran industri hortikultura dalam mendukung petani lokal sekaligus memenuhi permintaan buah segar bagi konsumen di timur Indonesia dan ekspor. Ekspansi cold storage di Kendari diperkirakan membuka akses pangan sehat di kawasan timur dan mendorong ekonomi lokal. Dengan meningkatnya akses buah segar, harapannya terjadi kenaikan konsumsi per kapita dan mendukung gizi masyarakat daerah. Berbagai sumber, IDEX Channel.